Malam ke-16. Di malam ke-16, Syahrajad melanjutkan ceritanya. Gelandangan ketiga melanjutkan ceritanya. Entah sudah berapa ribu kali kusebut nama Allah, seraya berdoa dan memohon pertolongan darinya, dan aku terus berusaha mendaki gunung itu. Alhamdulillah, pada saat itu angin tak bertiup, sehingga semakin mudah aku untuk dapat mendaki gunung itu. Bukan main gembiranya aku ketika akhirnya aku berhasil mencapai puncak. Di atas gunung tak ada yang kutemukan kecuali sebuah bangunan berkubah. Aku pun masuk ke dalam bangunan itu untuk melaksanakan salat sebagai tanda syukurku kepada Allah atas keselamatanku. Seusai mengerjakan salat, aku pun tertidur. Di dalam tidurku, aku bermimpi mendengar suara yang mengatakan, "Wahai anakku, jika kau terbangun dari tidurmu nanti, galilah lantai di bawah kakimu. Maka kau akan menemukan busur tembaga beserta 3 batang anak panah yang terbuat dari timah. Dan di atasnya terukir sebuah mantra. Gunakanlah busur dan anak panah itu untuk membunuh seorang penunggang kuda yang berada di atas kubah ini, agar kau dapat menyelamatkan beberapa orang dari bencana besar. Jika kau berhasil memanasi penunggang kuda itu, dia pasti akan terjebur ke laut, dan busurmu juga akan terjatuh dari tanganmu. Kuburlah busur itu di tempat kau mengambilnya. Setelah kau mengerjakan semua itu dengan baik, maka air laut akan naik sampai setinggi gunung, dan dari dalamnya akan keluar sebuah sampan yang dinaiki oleh seseorang. Orang itu membawa dayung. Naiklah kau bersamanya, dan jangan sekali-kali kau sebut nama Allah, karena dia akan membawamu berlayar selama 10 hari menuju laut keselamatan. Sesampainya kau di sana, kau pasti akan bertemu dengan orang yang dapat mengantarmu pulang ke negerimu. Seperti itulah yang akan terjadi selama kau tidak sekalipun menyebut nama Allah." Aku pun terbangun dari tidurku. Dengan semangat membara, aku lakukan semua yang dikatakan oleh suara dalam mimpiku tadi. Ku gali lubang di dekat kakiku, ku ambil busur dan panah di dalamnya. Ku panah penunggang si kuda hingga ia terjebur ke laut, dan busurku terjatuh dari tanganku. Ku kubur busur dan anak panah yang kugunakan kembali di tempatnya, dan seterusnya. Dan benar, seperti apa yang dikatakan dalam mimpiku. Kulihat dengan mata kepalaku permukaan air laut naik mencapai gunung tempatku berdiri. Dan beberapa lama kemudian muncullah sebuah sampan yang di dalamnya ada sesosok tubuh mirip manusia yang terbuat dari tembaga. Dan di dalam dadanya terdapat sebuah lempengan timah bertuliskan isim dan mantra-mantra. Aku pun segera menaiki sampan itu sambil mengunci mulut rapat-rapat. Aku melakukan pelayaran bersama sosok aneh itu. 10 hari telah berlalu, tampaklah di hadapanku kepulauan keselamatan. Begitu gembiranya aku, sehingga tanpa kusadari, aku langsung menyebut nama Allah dan bertakbir kegirangan. Pada saat itu, aku meneriakkan takbir sekonyong-konyong, sampanku naik tenggelam ke dalam laut. Untung aku pandai berenang. Seharian penuh aku berenang, kedua belah lenganku mulai kelelahan. Pada bagian bahuku, aku merasakan nyeri luar biasa. Pelan tapi pasti, ku yakini bahwa diriku akan segera mati. Namun, sekali lagi, maut enggan menjemputku. Karena di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba datanglah ombak sangat besar, yang dengan sekali hempasannya, tubuhku langsung terlempar dan terdampar di pantai. Ku lepas pakaianku yang basah dan kuperas. Ku biarkan pakaianku itu terangin-angin, sementara aku tidur kelelahan.
Keesokan harinya aku segera memakai pakaianku dan aku mulai mencari-cari jalan mana yang akan kutempuh. Aku pun menemukan sebuah batu yang tinggi. Aku pun segera mendatangi batu yang tinggi itu dan aku berkeliling mengitarinya. Dari situ aku mengetahui bahwa pulau tempatku terdampar adalah sebuah pulau kecil yang dikelilingi lautan. Ketika aku tengah asik memandangi sekelilingku, tiba-tiba aku melihat sebuah kapal yang berisi penumpang. Aku segera bangkit dan kupanjat sebuah pohon untuk melihat kapal itu secara lebih jelas. Ternyata kapal yang kulihat itu telah merapat ke pantai. Kemudian dari kapal itu keluar 10 orang budak yang membawa sekop. Mereka terus berjalan hingga mereka tiba di bagian tengah pulau dan kemudian mereka mulai menggali tanah di tempat itu. Setelah beberapa lama menggali tanah, tampaklah sebuah ruangan tertutup. Mereka pun mengangkat dan membuka pintu ruangan itu dan segera kembali ke kapal. Dari dalam kapal, mereka mulai mengangkut roti, tepung, minyak samin, madu, kambing, dan berbagai barang kebutuhan pokok. Beberapa kali para budak itu mondar-mandir dari kapal ke pintu ruangan tersebut. Demikian mereka lakukan sampai semua barang yang dimuat di dalam kapal dipindahkan seluruhnya ke dalam ruangan bawah tanah itu. Setelah selesai mengangkut barang-barang, para budak itu keluar lagi dengan membawa beberapa pakaian yang mewah. Dan tampak di antara mereka ada seorang kakek yang sudah sangat tua, sehingga dia nampak amat renta, sebagaimana yang dikatakan di dalam syair. Sungguh waktu telah berbuat gemetar amat sangat, karena waktu memiliki kekuatan yang dahsyat. Dulu berjalan dan tak kurasakan lelah. Sekarang aku sudah lelah, meski belum melangkah. Tangan kakek tua itu digandeng oleh seorang pemuda tampan. Mereka terus berjalan hingga mencapai pintu ruangan bawah tanah itu, dan kemudian mereka masuk ke dalam pintu itu, sehingga aku tak dapat melihat mereka lagi. Karena merasa penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi, aku pun turun dari pohon dan segera kudatangi tempat pintu masuk ke ruangan bawah tanah yang tadi kulihat. Ternyata tanah tempat lubang tadi telah ditutup seperti semula. Maka aku pun menyingkirkan tanah yang menutupi pintu itu sedikit demi sedikit. Dengan sabar aku bersihkan pintu itu sampai akhirnya pintu itu benar-benar bersih dari tanah yang menutupinya. Kini tampaklah pintu ke ruang arah bawah tanah yang tadi kulihat dari atas pohon. Ternyata pintu itu besarnya tak lebih sebesar dari batu yang biasa digunakan untuk menggelinding gandum. Segera aku angkat pintu itu dan tampaklah di hadapanku sebuah tangga batu. Aku pun memberanikan diri untuk menuruni tangga batu itu, sampai akhirnya aku tiba di ujungnya. Ajaib, ternyata di ruangan bawah tanah yang kumasuki itu terdapat sebuah ruangan yang sangat besar dan bersih, dan bahkan terdapat sebuah taman. Aku segera menyusuri taman itu, dan ternyata taman yang ada di tempat misterius itu bukan hanya satu, melainkan ada 39. Dan setiap taman memiliki bermacam pohon, sungai, buah-buahan, dan benda-benda berharga. Di penghujung taman terdapat sebuah pintu lagi. Ketika kubuka pintu itu, kulihat ada seekor kuda berpelana lengkap yang tengah ditambatkan. Tanpa pikir panjang, kunaiki kuda itu dan kupacu untuk mengantarkanku ke permukaan tanah. Dan sesampainya di permukaan tanah, tiba-tiba kuda itu mengibaskan ekornya ke arahku. Mata kiriku pun langsung buta, sementara kuda itu langsung melarikan diri. Di permukaan tanah itu, kulihat ada 10 pemuda yang kesemuanya buta. Ya, buta sebelah matanya. Ketika melihat kedatanganku, ke-10 pemuda itu berkata, "Engkau tidak terima di sini?" Aku pun berkata, "Apakah kalian memperbolehkan aku duduk bersama kalian?" Mereka menjawab, "Demi Allah, jangan kau duduk bersama kami."
Maka dengan hati sedih aku pun meninggalkan mereka sambil bernyanyi sebuah syair. Berapa banyak Allah memiliki kelembutan tersembunyi, yang ketersembunyiannya itu telah mengetuk pemahaman sepintar. Berapa banyak perkara yang buruk di pagi hari, dan di malam hari ia datang padamu menyenangkan. Berapa banyak kemudahan datang setelah kesulitan, yang membereskan segala susah hati yang berduka. Alhamdulillah, ternyata Allah menetapkan keselamatan pada diriku, sehingga akhirnya aku dapat sampai di kota Baghdad. Jenggotku langsung kucukur habis, dan aku mulai menjadi gelandangan. Pada saat itulah aku berjumpa dengan kedua temanku ini. Kepada mereka aku mengatakan dan mengaku sebagai orang asing di negeri ini. Dan ternyata mereka juga mengatakan hal yang sama. Demikian ceritaku. Gadis tuan rumah lalu berkata, "Usaplah kepalamu dan pergilah." Namun si gelandangan menolak. "Tidak, aku akan tetap di sini untuk mendengarkan kisah dari teman keenam orang ini." Kemudian gadis tuan rumah itu pun menghadapkan wajahnya ke arah khalifah, Ja'far, sang menteri, dan Masrur si pengawal, seraya berkata, "Kini beritahu aku tentang kisah kalian." Maka Ja'far langsung maju dan menceritakan sebuah kisah kepada si gadis. Setelah Ja'far menyelesaikan ceritanya, gadis itu berkata kepada 7 laki-laki itu, "Kalian telah aku bebaskan." Ketujuh laki-laki itu pun segera keluar dari rumah itu, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gang. Pada saat khalifah berkata kepada ketiga gelandangan itu, "Hai, hendak kemana kalian semua?" Mereka menjawab, "Kami tak tahu harus pergi kemana." Khalifah berkata lagi, "Kalau begitu, menginaplah kalian di tempat kami." Setelah itu, Baginda memerintahkan Ja'far untuk membawa ketiga gelandangan itu agar esoknya mereka dapat bertemu dengan Baginda Khalifah. Ja'far segera melaksanakan perintah Khalifah itu. Baginda Khalifah pun masuk ke dalam istana. Di dalam istana, ternyata Baginda tidak dapat tidur semalaman. Di pagi harinya, Khalifah segera duduk di atas singgasananya. Dan masuklah beberapa pejabat negara. Setelah melihat beberapa pejabat negara, Khalifah mengarahkan pandangannya ke arah Ja'far dan berkata, "Bawalah ke hadapanku 3 orang gadis pemilik rumah, 2 ekor anjing, dan 3 orang gelandangan yang kemarin." Dan Ja'far pun langsung membawa semua yang terlibat dalam kejadian di rumah itu ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kepada 3 orang gadis itu, Khalifah berkata, "Kami telah mengampuni kalian disebabkan segala kebaikan yang kalian perbuat kepada kami, meskipun kalian tidak mengetahui jati diri kami yang sebenarnya. Kini kuperkenalkan diriku di hadapan kalian. Akulah Harun ar-Rasyid, khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah." Ketika mendengar pengakuan itu, gadis yang berbadan paling besar langsung berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hamba mempunyai sebuah cerita yang jika dicatat dengan baik, maka niscaya ia akan menjadi pelajaran yang amat berharga." Pagi akan segera tiba. Sahrajat menghentikan ceritanya. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah,